Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat fardhu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh hari ini kita dengan limpahan rahmat Allah, dengan nikmat kesehatan jasmani, sehat rohani serta kemauan, sehingga kita telah dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat fardhu subuh berjamaah. Selanjutnya kita akan menggunakan waktu yang sangat berharga ini untuk melanjutkan kajian kita yang telah lalu. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana wa bi'ulumi fid dharain, amin. Dalam kajian kita yang dahulu kita sudah mengenali tentang air yang musta'mal. Yang kedua adalah syarat sahnya berwudu itu airnya tidak berubah dengan perubahan yang banyak disebabkan dicampuri oleh benda yang suci, seperti antara lain gula ya. Apakah ya benda yang suci, tetapi apabila sudah berubah daripada aslinya dengan terasa manis, maka air itu tidak sah lagi kita gunakan untuk berwudu. Tidak sah lagi digunakan untuk mencuci najis. Tidak sah lagi digunakan untuk istinja. Tidak sah lagi digunakan untuk mandi wajib. Kemudian yang kedua, sambungannya. Halaman 31 ya. Au binajisin wa in qallat taghayyuru. Ya. Yang kedua, berubahnya disebabkan dengan najis. Kalau yang dulu tuh berubahnya disebabkan dengan dicampuri benda yang suci. Hanya dia tidak sah dijadikan untuk berwudu, tapi untuk diminum berapa banyak aja sah, boleh aja. Yang seperti air kuah, air gangan, berapa aja minum ya suci. Nah, kalau yang ini lain lagi. Au binajisin, atau berubahnya dengan sebab dicampuri atau dijatuhi dengan najis, wa in qallat taghayyuru, meskipun sedikit berubahnya. Nah, kalau perubahan air itu disebabkan najis, walaupun sedikit berubahnya. Kalau ia perubahan disebabkan benda yang suci, itu apabila banyak berubahnya, yang berubah namanya air itu, baru dia tidak suci lagi untuk dijadikan bersuci, berwudu. Lain halnya yang kedua ini, binajisin, dengan dicampuri dengan najis, wa in qallat taghayyuru, walaupun sedikit berubahnya. Ya. Salah satu daripada sifatnya yang dahulu yaitu apakah rasanya, apakah baunya, apakah warnanya. Walau kanal ma'u kasiran, walaupun adalah
air itu banyak. Yang artinya banyak adalah ya kullataini artinya 2 kullah au aksara atau lebih daripada 2 kullah. Air di sumur kita tuh banyak air kan. Dijatuhi oleh tikus mati. Nah, tikus itu kan najis kalau mati. Nah, jatuhi oleh tikus mati. Apabila airnya itu berubah salah satu daripada sifatnya, apakah baunya? Ya ada bau nih, berubah baunya daripada biasa disebabkan dengan tikus mati tadi, maka airnya itu mutanajis, tidak sah lagi untuk berwudu. Karena yang jatuh itu najis, ya bangkai. Oh tidak berubah airnya, bau apa rasanya? Baunya tidak berubah, rasanya pahit-pahit. Nah, air itu rasa biasa tidak segini, ini disebabkan jatuh najis, mana berbeda benar rasanya apa sedikit. Maka air itu tidak suci lagi untuk berwudu, untuk mencuci najis. Atau warnanya. Tadi asalnya bening, tiba-tiba dijatuhi oleh najis bangkai menjadi karoh. Disebabkan itu, maka air tadi tidak suci menyucikan lagi. Nah, walaupun sedikit, wa in qallat taghayyuru, tadi walaupun sedikit berubahnya. Yang disebabkan najis, ya. Fi suratitnya au aksara fi suratit taghyiri bit tahiri wan najisi, pada dua rupa ya perubahan dengan sebab benda yang suci dan benda yang najis ya. Nah, jadi airnya banyak dalam sumur dalam dalam sumur ya kita yang banyak dilimpar kulit rambutan, masukkan kulit rambutan, berubah warnanya. Kulit rambutan itu kan suci ya, tapi berubah warnanya disebabkan kita masukkan kulit rambutan tadi ya. Hari ini bening, besok biru. Nah, untuk besok itu tidak bisa lagi untuk berwudu karena airnya sudah berubah dengan perubahan yang banyak disebabkan benda yang suci itu tadi. Kulit rambutan itu suci ya. Jadi sama ada yang suci, yang perubahannya tadi disebabkan dicampuri benda yang suci atau disebabkan dicampuri dengan najis. Cuman bedanya sedikit, kalau benda yang suci itu perubahannya banyak. Kalau benda najis walaupun sedikit perubahannya sudah tidak suci mencucikan lagi. Cuma itu aja bedanya. Lah, ini yang mencampuri banyak, mencampuri benda yang suci. Nah, sekarang perubahannya banyak apa tidak? Kalau perubahannya sedikit masih suci menyucikan. Karena benda yang mencampur itu benda yang suci. Artinya perubahan sedikit itu nama air itu belum berubah lagi. Belum berubah lagi nama air. Nah, tapi kalau sudah berubah, nah, ya, disebutkan air tadilah karena perubahannya ya, sehingga maka tidak suci menyucikan lagi. Nah, inilah dua macam air. Wal qullatani, ya, tadi disebutkan air itu banyak kalau sudah sampai ukurannya 2 qullah. Wal qullatani bermula yang ukuran 2 qullah itu bil wazni dengan timbangan 500 ritlin 500 liter Baghdadiyin Baghdad. 500 liter itu 2 qullah. Liter Baghdad kita sama kali liter kita sini. Nah, cuman kita bisa di sini. Ya. Takriban kurang lebih. Wabil musahati fil murabba'i, dan dengan tempat bangunan yang segi 4. Nah,
sekarang kita kalau bisa segi 4 bikin tempat air segi 4, dalamnya, ukuran dalamnya zira'un wa rubu'un, 1 hasta 1/4. 1 hasta 1/4. Hasta kita ini kita tentu. Namun orangnya tinggi biasanya hasta panjang. Kalau orangnya pendek hasta handap. Nah, lalu oleh ulama ya, kalau diukur dengan sinti, nah, itu hasta orang yang mu'tadilah ya, yang sederhana. 1 hasta itu 50 cm. Hasta 50 cm. Jadi kalau 50 cm 1/4, 1 hasta 1/4. 1/4 itu 12 cm setengah. Berarti kalau diukur cm itu dalamnya ya, lebarnya tempat itu bukan isi dalam 62 cm setengah panjangnya, 62 cm setengah lebarnya, 62 cm setengah dalamnya, itu isinya 2 kolah. Tapi keringkat korang mau diambil segelas korang sudah. Nah, itu lah disebutkan di sini ya, zira'un wa rub'un tulan wa 'ardan wa 'umqan bi zira'il yadil mu'tadilati, yaitu 1 hasta 1/4 panjangnya, lebarnya dan dalamnya dengan hasta tangan yang sederhana. Lah, jadi diukur dengan sinti aja lah. Man hasta kita kada tentu, men orangnya handap, orangnya lah terus lah handap hastanya. Jadi kalau kita punya bangunan, punya tempat, dalamnya 62 cm setengah, lebarnya 62 cm setengah, panjangnya 62 cm setengah, dan ini ukuran dalamnya, bukan ukuran dari luarnya, maka isinya pas 2 kolah ya, itu 2 kolah ya. Kalau diambil sedikit galas berkurang sudah atau daripada 2 kolah ya. Kemudian wafil mudawi, dan pada tempat yang bulat, bangunan bulat isinya 2 kolah, zira'un min sa'iril jawanibi bi zira'il adami, 1 hasta lah daripada lah sekalian kelilingnya. Jadi 1 hasta 50 cm garis tengahnya, ke sana 50 cm, ke situ 50 cm drum. Nah, kemudian lagi wazira'ani umkan, dan 2 hasta dalamnya. Tapi hasta yang mana? Lain lagi hastanya. Bizira'in najari, dengan hasta tukang kayu. Ada pulang ubah hasta tukang kayu ya. Nah, hasta tukang kayu itu rupanya panjang. Ya. Wa huwa zira'un wa rub'un, yaitu 1 hastanya 1 hasta 1/4 ukuran kita. Nambah kita ukuran kita nih, hasta kita 1 hasta 1/4. Jadi dalamnya tadi 2 hasta, berarti ya 2 hasta wazira'ani, 1 hasta 1/4 berarti 62 cm setengah ya, 1 meter 25 cm dalamnya. Nah, dalamnya tempat tadi 1 meter 25 cm, ukuran garis bulatnya tangahan ini 50 cm, isinya 2 kolah juga. Nah, itu 2 kolah juga isinya ya. Jadi kalau kita bikin, kalau drum-drumnya jauh, belum cukup, belum, itu masih kecil lagi, apa drum plastik apa atau belum cukup. Ini kalau dihitung dengan kaling mau
Ya, kalau sekubik itu 48 kaleng ya. Nah, kalau durum itu cuman 12 kaleng. 12 kaleng belum cukup, 20 lagi. Lah 20 itu 62,5 kali 62,5 berapa tuh hasilnya? Nah, setengah kubik tidak sampai, tapi lebih seperempat kubik. Nah, kalau 12 kaleng, kalau durum muatnya 12 kaleng itu seperempat kubik belum sampai 20. Lah kuranglah daripada setengah kubik. Nah, itu baru jadi hampir 2 drum lah baru sampai 20. Ya, pas semuanya. Nah. Itu tempatnya. Nah, kalau tempat kalau bikin tempat. Jadi kalau kita punya bak di rumah semeter panjangnya, lebarnya setengah meter, dalamnya semeter, berarti setengah kubik isinya. Nah, itu lebih itu 20. Ya, mendiap panuh bisa kita berwudu di dalamnya pada apa? Nah, berwudu ada. Kalau hanya bisa panuh, karena setengah kubik itu lebih 20. Ya, apa sebenarnya? Kalau dia penuh, tapi kalau dia kurang sudah diragukan. Kalau dia setengah lagi, oh udah cukup lagi lah, lagi apa? Kalau semeter segi 4 punya bisi bak semeter panjangnya, semeter lebarnya, semeter dalamnya sekubik. Ayo, itu ada apa-apa. Ya, setengah pun isinya masih cukup lagi 20. Ya. Nah, kalau yang semeter segi 4 itu. Kalau yang sudah cukup 20 itu maka aman daripada mustakmal. Nah, tidak mau untuk apa semuanya tidak mustakmal karena airnya banyak. Nah, cuman kalau dia sudah cukup 20 tadi, bila dijatuhi, bila dicampuri benda, nah lihat. Kalau benda itu yang mencampuri benda yang suci, lihat perubahannya. Bila ia banyak perubahannya, tidak suci menyucikan lagi. Kalau benda yang mencampur itu najis, najis yang tidak dimaafkan, walaupun sedikit perubahannya, asal dia berubah, tidak suci lagi. Kalau kita punya bak semeter segi 4 bisi, panuh dalam dah, mati tikus dalam dah, hancur tikus dalam itu mati. Tapi kan ada berubah, rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, apa yang tidak berubah, tikusnya hancur dalam di bawahnya. Suci menyucikan, tetap suci menyucikan karena airnya banyak dan dia tidak berubah. Tapi kalau dia berubah, yang semeter segi 4 panuh tadi berubah, jangankan semeter dalam sumur kita di depan, ya. Kalau dia berubah disebutkan najis, maka ia tidak suci menyucikan lagi, ya. Kapan baru suci menyucikan? Nah, lihat, diamkan, boleh jadi berdiamnya berubah, hilang. Buang benda najisnya, diamkan sehari, dan hilang baunya, suci lagi. Ya. Wala tanajjusu kullata ma'in walau ihtimalan. Ya. Tidaklah bernajis air yang cukup 20 walaupun ihtimal. Cukup kada, itu ihtimal namanya. Ya, silakan. Ka'an syakka bima'in abalaghahuma amlah. Seperti bahwa ragu pada air apakah sampai 20 apa tidak. Nah, sampai ke air ini 20 apa tidak, dijatuhi oleh najis tapi tidak ada berubah, hukumnya masih suci menyucikan. Ya, walaupun tadi ihtimal, amun rakyat sampai 20 itu kan jelas ini diragukan airnya tadi. Diragukan sampai ukurnya 20 toh. Ya. Wa in tayaqqanat tillatuhu qablu. Walaupun yakin, sedikitnya artinya tidak cukup 20 sebelumnya. Air ini sebelumnya tidak cukup 20, cuma tambahi
tambah. Nah, dalam penambahannya nih ragu, sudah cukup kedua kulah belumkah? Cukup kedua kulah belumkah? Sekarang air tadi dijatuhi najis. Ya, ada anak tikus mati dalam bak tadi. Buanglah tikusnya. Selagi ya kalau ia kurang daripada 2 kulah, walaupun tidak berubah salah satu daripada 3 sifat, tetap mutanajis karena nang gugur ke dalam itu najis yang tidak dimaafkan. Buangi anak tikusnya mati, tambahi. Sudah ditambahi, ragu. Cukupkah di 2 kulah belum? Kalau cukupkah 2 kulah belum? Nah, itu sudah suci hukumnya. Tapi itu ihtimal masih ragu. Tapi yakin, belum cukup nih 2 kulah. Itu yakin karena ya. Ihtimal lah yang diragukan. Bimulaqati najisin malam yataghayyar bihi. Ya. Dengan dijatuhi najis selama dia tidak berubah dengan dia najis, tetap hukumnya suci. Bak kita dulu jatuhi kucing mati kucing, tidak apa saja. Buang kucingnya, airnya kan ada berubah, tetaplah suci. Tidak apa-apa, karena airnya banyak. Nah, dalam bak kita di rumah kita, ya, ada bak besar. Gugur tikus mati, buang tikus mati itu. Berubah airnya, tidak berubah, tetap hukumnya suci. Tapi kalau dia berubah sedikit aja, tidak suci lagi. Ya, maksudnya. Nih, malam yataghayyar, selama tidak berubah dengan dia najis tadi, tetap hukumnya suci. Wah ini stahalakatin najis, walaupun hancur najis pihi di dalamnya. Hancur najis dalam ya, dalam sumur atau apa semuanya ya, dalam bak hancur najis selama airnya masih banyak, tidak berubah. Daripada lah salah satu sifatnya, tetap hukumnya suci lagi menyucikan. Boleh wudu, cuci najis, istinja. Habis. Wala yajibut tabaudu min najisin fi ma'in kasirin. Tidak wajib menjauhi daripada najis pada air yang banyak. Sungai, ada kucing mati diinjak, ada apa-apa, wudu di sampingnya. Lah, ada wajib menjauhi lah. Tidak wajib menjauhi pada air yang banyak selama airnya tuh sampingnya tuh tidak berubah. Air banyak di laut ada yang berubah apa semuanya ya. Walaupun babi mati diinjak, wudu diinjak babi mati, iya ada apa-apa. Tapi airnya banyak. Nah, itu yang disebut wala yajibut tabaudu min najisin fi ma'in kasir. Tidak wajib menjauhi daripada najis pada air yang banyak. Ya. Nah. Bis walau bala bil bahri masalan. Walau bala, jikalau berkencing. Bala itu berkencing, lain bala musibah. Walau bala, jikalau berkencing seseorang, bisa pil bahri di laut, air banyak. Nah, katakan air banyak di laut tuh, karena laut tuh umumnya banyak. Tidak di laut, di sumur lah, cuma airnya banyak. Ya. Jikalau berkencing pil bahri seorang di laut, masalan umpamanya fartafaat minhu rahwatun, maka timbul daripadanya buih. Kencing tak timbul buih. Nah, sekarang buihnya ini apa hukumnya? Ya. Fahiya najisatun, maka buihnya itu najis. Nang berkencing di laut tadi. Pertama lalu biasanya tidak berbuih, ini berbuih, timbul orang berkencing, timbul buih kan. Bagaimana hukum buih tadi? Satu, fahiya najisatun, maka yaitu buih najis intahaqqaqa annaha min ainin najasati, jika ia yakin sesungguhnya buih itu daripada benda najis.
yakin buyihnya air kencing tadi yang jadi buyih najis kan? Yang bercampur dengan najis. Maka hukumnya najis. Nah, au minal mutaghayyiri ahadu awsafihi biha, atau daripada yang berubah salah satu sifatnya dengan dia najis tadi. Jadi dua. Bila ia meyakinkan buyih itu air najis, air kencing najis, jelas. Bila ia meyakinkan air nang buyih ini air nang kencing tercampur air najis, air kencing tercampur air biasa, lalu yang menjadi buyih juga itu air yang berubah najis juga. Ya. Wa illa, kalau ia tidak meyakinkan itu buyih itu bukan air kencing, bukan air yang berubah, air biasa. Nah, wa illa pala, jikalau ia tidak meyakinkan itu air najis dan tidak meyakinkan itu air yang berubah, pala maka tidak najis airnya itu. Satu habis. Berikut lagi hukumnya. Walau turihat fihi ba'ratun, jikalau dilimpar ke dalam air yang banyak kotoran unta, ada contohnya kotoran unta lah. Taruh nggak ada kotoran unta, kucing mati sama juga. Kotoran unta itu najis, kucing mati ya, bangkai juga apa? Kita di sungai dah, dilimpar berjalan lah. Nah, begitu dilimpar airnya tersambur, kan cerita air yang tersambur nih. Begitu dilimpar airnya tersambur. Lau turihat bihi ba'ratun, kalau dilimpar pada laut, pada air yang banyak, ya, fil bahri misalnya laut lah, ya, ba'ratun tadi, nah, kotoran unta yang panas lah, tai unta yang kering itu ba'ratun namanya. Fawaqat min ajli tarik, maka jatuhlah sebab limparan itu qatratun, percikan air. Nah, percikan air tadi ala syai'in, atas sesuatu, kena kain. Saya melimpar kucing mati, kawan ada sana ada. Jadi sungai kawan ada seberang sana. Begitu dilimpar tersambur habis karena kawan baju. Karena baju kawan. Air yang tersambur gara-gara melimpar kucing tadi. Kucing mati, ya, kucing hidup pada bapak. Nah, lam tanjishu, tidak menajisi, tidak apa-apa. Itu air yang tadi kada apa-apa. Nah, lah, kenapa? Karena airnya banyak. Air yang sungai. Cuma air sedikit. Air tidak cukup 2 kolah. Dilimpari, tikus mati, tersambur airnya. Karena baju kawan najis. Dan najis karena air tadi, air tuh karena bangkai tikus tadi. Terlalu sambur lalu dia. Padahal airnya sedikit, itu najis karena najis baju kawan tadi. Tapi kalau air yang banyak, nah, ada lagi misalnya kadang kita amun nang bawisi di pinggir jalan di tepi laut, nah bawisi, wisi jamban di sungai, air dalam, pasang dalam, kada hajat, begitu kada hajat, kotoran gugur, baju tersambur ke atas, kotoran gugur, ceplung gugur kotoran, tersambur air ke atas. Bagaimana air yang tersambur najis tidak? Nang kana kita tidak, asal jangan najisnya nangkat beli ke atas. Mun airnya tidak apa-apa, tapi mun najisnya nang beli ke atas tersambur itu lain pula. Airnya begitu kotoran gugur, ceplok, tersambur air. Karena kain kita menaik karena najis ke kain kita tidak. Kenapa? Karena ini dari air yang banyak. Dari air yang banyak tersambur tadi tidak ada apa-apa. Tapi mun air yang sedikit kurang daripada 2 kolah najis. Ya.
Ini yang disebut melempang. Ya kan air tadi kan karena kena kotoran tadi istilahnya kalau tersapur. Nah, cuman ya dari air yang banyak, makanya tidak apa-apa. Ya. Nah ini ya. Wayang yusu qalilul ma'i wa huwa madunal qullatain, dan bernajislah sedikit air. Nah, najis sedikit air, sedikit apa? Wa huwa madunal qullatain, yaitu air yang kurang daripada 2 kullah. Hai sulam yakun waridan, sekira-kira tidak ada air itu yang datang lah biusuli najsin, dengan apa, sampainya, dengan jatuhnya, dengan apa tadi, usul, dengan sampainya najis kepadanya, yura bil basaril mu'tadilati, yang bisa dilihat dengan penglihatan yang sederhana, ghairu ma'fuin anhu, yang bukan dimaafkan padanya, fil ma'i, pada air si najis tadi, walau ma'fuan anhu fi shalah, walaupun dimaafkan pada salat. Nah ini satu, ini ibu-ibu perlu mengetahui apa semuanya ya. Air ini air suci, katanya nih air suci. Nah, air yang suci ini tadi, ya, ini kan kurang daripada 2 kullah, ya. Kalau air ini nang didatangi najis, kain yang kena najis kita sampaikan, masukkan kemari, maka air ini bernajis semuanya. Nah ini yang najis yang sampai tadi sampai hai sulam yakun wadilan, sekira-kira tidak adalah ia air yang datang. Kalau air yang datang ada apa-apa. Ini tempat. Nah, masukkan ini kain, cuci kain buah. Ini tempat. Ini ada kain kena najis. Ini kainnya kena najis tempat. Lalu tempat ini air yang kita siramkan. Nah, ini udah apa? Kalau air yang kita siramkan, kain yang kena najis tadi, kain yang kena najis tadi kita cuci, kita diangkat, hilang najisnya, apa sebenarnya hukum air, hukum kain ini suci hukumnya. Karena air yang datang itu kuat. Tapi kalau air di sini, ini benda kena najis, mencuci, ya. Mencuci kain kena najis. Airnya kainnya kena najis, masukkan kemari. Ini airnya bukan najis, tidak suci lagi. Banyak berapapun kain kita buat situ dan pacang suci, bernajis semuanya. Jadi kalau mencuci kain, jangan kain yang didatangkan ke dalam ember, bisa berbahaya. Air buah dalam ember, karena ambil kain, masukkan kain. Andai kata ada di antara 10 lembar kain yang kita masukkan ke dalam biskum tuh, selembar aja yang kena najis, masukkan, habis yang 9 itu najis semuanya. Karena air dijatuhin. Kita menyampaikan kain, memasukkan kain yang kena najis. Beda dengan kain kita taruh, ambil air siram, nah itu beda sedikit. Itu air yang datang, maka disebut hai sulam yakun wadilan, sekira-kira tidak adalah air yang datang. Bukan air yang datang, biwusuli najisin, dengan disebabkan sampai najis kepadanya, ya. Yura bil basar, yang bisa najis itu dilihat dengan penglihatan yang apa? Yang adil, yang orang yang sederhana bisa najisnya lihat. Oh, ini tadi berdarah, ada celana nih karena, atau kencing anak-anak punya lah, rupanya nih di kencingnya anak tadi celana anak-anak kencing, campurlah mungkin telakung ada, begitu sarung ada, apa semuanya campur, masukkan ke situ, semuanya mutanajis gara-gara satu
satu lembar kain yang kena najis tadi. Kenapa? Karena kita masukkan. Seharusnya jangan kayak itu air yang datang menyiram. Kalau air yang datang menyiram itu kuat namanya. Ya, kuat air itu datang apa semua. Nah, najis yang bisa dilihat, ya, yang tidak dimaafkan fil ma'i dalam air. Ya, najis itu 3 macam. Ada najis itu, maka disebutkan ada najis tidak dimaafkan di air, tidak dimaafkan di badan. Ada najis dimaafkan di air, tidak dimaafkan di badan. Ada najis tidak dimaafkan di badan, dimaafkan di air. Nah, yang dimaksud di sini najis yang tidak dimaafkan di air. Walaupun najis itu dimaafkan di badannya disebut. Nah, di sini kan katanya ghairu ma'fuin anhu, yang tidak dimaafkan daripadanya pada najis fil ma'i di air. Walau ma'fuan anhu fis shalah, walaupun dimaafkan daripadanya di dalam salat. Mana misalnya darah. Nah, darah itu kalau darah kita sendiri kalau sedikit itu dimaafkan dalam salat. Kita luka, nih luka, tentu luka itu di muara luka itu ada darah apa semuanya, ada karing, mungkin antara karing apa sih. Kita sembahyang ada darah situ dimaafkan. Salah sembahyang kita luka di muara itu hendak digusuk, habis bertambah berdarah lagi. Nah, dimaafkan darah tadi, tapi darah kita sendiri. Nah, ada karena kita luka kita darah. Bahwa sembahyang dimaafkan. Cuman tangan yang tadi darah dicolok air yang dalam biskom, bang ada lagi sih air yang dalam biskom mutanajis, karena di air darah itu tidak dimaafkan. Ya, setitik darah gugur ke dalam biskom, darah siapa aja, ya, hukumnya air yang dalam biskom itu walaupun tidak berubah mutanajis semuanya, karena darah itu tidak dimaafkan di air, dimaafkan di badan. Nah, lalu ada tadi najis yang dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di badan, yaitu bangkai hewan yang tidak ada mengalir darahnya. Kalau halilipan masuk ke dalam biskom mati, angkat, berubahlah airnya apa semuanya. Tidak apa semuanya, suci menyucikan air masih. Cecak masuk ke dalam biskom mati, berubahlah airnya dalam yang cacak yang disebabkan dijatuhi cacak. Enggak, biasa aja, tetap suci menyucikan air itu. Tapi si cacak kena mati tadi jangan dibawa sembahyang, tidak dimaafkan bawa sembahyang cacak mati. Nah, lalat mati, beranak mati, bawa kantong bawa sembahyang tidak sah karena tidak dimaafkan. Tapi masuk ke dalam imbir, beranak mati, terbang masuk ke dalam imbir, 10 ekor masuk ke dalam imbir. Kalau ia tidak berubah baunya mati apa sih, tetap hukumnya air dalam imbir itu suci menyucikan. Kenapa? Karena lalat itu dimaafkan di air kalau ia tidak berubah. Itu perubahan. Lah, yang tidak dimaafkan di air tidak dimaafkan. Nah, tidak dimaafkan di air, tidak dimaafkan di badan. Nanti kosmetik tidak dimaafkan. Nanti kosmetik masuk air, airnya sedikit tetap najis. Bawa sembahyang tetap tidak sah juga. Ambo bangkai nanti kosmetik, ya. Nah, kemudian nyatanya kaghairihi seperti yang lainnya. Apa malahnya? Lain daripada air apa? Minyak. Dalam gilin minyak lamak dimasuki oleh nang tadi, dimasuki dijatuhi oleh najis, maka minyak tadi mutanajis. Kalau sudah minyak itu mutanajis, sahlah dijual, tidak sah lagi dijual. Minyak mutanajis itu tidak sah lagi dijual. Karena minyak itu kadang-kadang dicuci. Bapak cuci minyak. Minyak itu karena najis, kan ada dicuci. Dia ada dicuci, maka tidak bisa dijual. Jadi kalau ada kita bisa jualan, ada minyak dalam gilin. Kita buat dia anak tikus. Anak tikus mati, amun cacak mati, ada bau ada apa? Karena cacak tuh, ada berdarah. Tapi mau natikos nanti ada berdarah. Lalu dalam gilin tadi airnya minyak yang dalam gilin itu mutanajis ngarannya.
Walaupun tidak berbau, tidak apa-apa samanya, tidak boleh lagi dijual. Nah, kalau menjual orang menyangka kita seberapa banyak orang nanu hari menggoreng ikan, sebegitu kita bisanya. Nah, kita menjual air minyak yang terkena najis apa ya? Pasang. Minyakkah apakah min ratabin daripada benda yang basah? Wa ma'i'in dan benda yang cair. Kicapkah, sirupkah, apa benda yang cair apa selain daripada air? Ya. Wa in kasra walaupun banyak. Walaupun banyak. Alah. Yang disebut sini tadi, nah, kalau misalnya ya dijatuhi oleh najis, minyaknya, sirupnya, kicapnya, apa? Kalau najis yang tidak dimaafkan, maka minyak lemak itu sadrum. Gugur anak tikus ke dalamnya mati, minyak lemak sadrum itu kada boleh dijual lagi. Ya, karena itu sudah mutanajis ngarannya, tidak boleh lagi dijual lah. Nah, kalau kita menjual, nah dalam hukum jual beli tidak sah. Kenapa? Menjual benda yang dia bisa mutanajis tapi tidak bisa dicuci, sama dengan menjual najis hukumnya, tidak sah. Itu dalam syarat sah jual beli kesana-kana kita. Ya, itu syarat sah jual. Benda yang kalau bandanya mutanajis bisa dicuci, tidak apa-apa, boleh kita jual. Jual ikan. Orang jual ikan kan bisa di kantin. Ikan mati apa semuanya, ikan mati dalam itu banyak kotorannya apa semuanya. Kotoran ikan itu kan najis apa sih? Bisa dibuang apa semuanya, boleh ya apa semuanya. Kalau minyak tadi kadang nggak dicuci lagi. Kalau air masih bisa. Air najis ditambahi cukup 2 kolah, hilang najisnya sudah. Tidak lagi. Kalau minyak cukup 2 kolah tidak bisa. Nah, kebanyakan kan minyak lah. Apa semuanya. Walaupun banyaknya. Ya. La biwusuli maitatin la dama li jinsiha sailun. Tidak najis. Tidak najis dengan sebab dijatuhi bangkai yang tidak ada darah. Li jinsiha. Di badannya itu yang mengalir. Inda syaqi adwinnya ketika dilukai anggota daripadanya. Ka'akrabin seperti kalajengking. Kalajengking itu ada yang dalam miskom. Masuki kalajengking, mati kalajengkingnya, angkat kalajengkingnya. Airnya berubahlah, enggak apa-apa, tetap suci menyucikan. Ka'akrabin waz'in cecak. Berarti cecak juga. Cecak itu kan kada ada darah mengalir. Cecak masuk dalam miskom, mati cecaknya, mati dalam miskom. Air bisi airnya tidak berubah. Ada apa-apa, hukumnya masih suci. Kecuali berubah air itu tadinya. Illa in taghayyara. Kecuali jika berubah air ma'asabathu, ya, disebabkan ya ditimpa akan dia tadi, walau yasiran, walaupun sedikit perubahannya, fahina izin yanjusu, maka pada ketika itu bernajislah air tadi. La surtanin, ya, tidak ini la surtanin wa dhab'in fayanjusu bihima. Tidak dimaafkan. Sultan itu apa namanya? Ketam ya. Wadabdain kudok. Kudok itu ada udara. Amun kita dalam miskom, air masuki kudok, mati. Kudoknya mati dalam air itu mutanajis dalam miskom. Ya. Di sini termasuk ketam. Ketam yang mana? Ketam sultan atau ketam? Ketam yang berdarah, ketam mati. Ya, katam yang mana? Ya, lah termasuk karena sultan katam itu ada katam merajunan, ya 100% halal. Tapi kalau sultan itu termasuk
haram dalam kitab. Jadi kitab-kitab di sini termasuk, di sini juga kitab lain itu sultan tuh katam tuh haram. Nah, cuman katam tuh banyak jenisnya. Katam yang mana bagi kita? Karena katam tuh termasuk hidup dua alam. Jadi hidup yang dua alam maka itu tidak halal. Lah itu menurut ya Hayatul Hayawan, di dalam kitab Hayatul Hayawan. Lah di dalam kitab Sabilal Muhtadin, di dalam kitab ini juga banyak kitab-kitab apa semuanya ya. Bahina idin la sultan wa qat'in, tidak dimaafkan kalau air yang dijatuhi kepiting atau dan kodok. Fayan yusubih maka menajisilah dengan keduanya itu. Khilafan li jam'in, lain halnya pendapat segolongan ulama. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa bahwa sultan tidak menajisi ya, tapi sekelompok ulama aja. Wala bimaitatin kana nashquha minal ma'i kal alaqi, dan tidak menajisi dengan sebab bangkai yang di ayat tadi, dengan sebab bangkai yang hidupnya di dalam air, kan alaqati seperti lintah. Ada air sedikit, ada lintah dalam dalamnya, yang hidup di dalam air, mati lintah, ada jadi masalah. Tidak apa-apa, airnya itu tetap hukumnya suci selamanya tidak berubah. Kenapa? Karena memang hidupnya dalam air itu. Cuman dengan syarat sedikit, jangan lintah sudah mati kita membuat ke dalam, itu tidak suci lagi. Lintah mati buat dalam ember, nggak bisa air, itu tidak lagi. Sama cecak mati tadi, cecak mati tadi pun ia membuat serongan, mati tidak apa-apa. Namun kita membuatnya sudah mati. Kalau membuatnya masih hidup tidak apa-apa, membuatnya sudah mati tetap airnya hukumnya bukan najis. Ya, apa sebenarnya? Karena itu dilakukan. Kal alaqah walau turiha fi maitatun min zalika. Nah, disebut jikalau dilimpah, dimasukkan ke dalam air itu bangkai yang di atas ini, min zalika, bangkai yang demikian itu di atas, najis. Wa in kana tariq ghairu mukallafin, walaupun adalah yang melimpah itu anak yang belum mukallaf. Anak yang belum mukallaf. Anak halus. Kecuali ayam, patok ayam, masukkannya ke dalam biskom. Ini cacak mati, patok ayam cacak mati, masukkannya dalam biskom. Tapi Pak, ada apa-apa air dalam biskom? Karena ayam itu keturunannya bukan mukallaf. Kalau anak manusia tadi bukan mukallaf, ya, tapi keturunan mukallaf. Makanya itu anak umur 2 tahun ambilnya cacak mati, masukkannya dalam biskom airnya, bukan najis airnya. Nah lah, karena yang melimpah itu manusia. Wala asara litarhil hayy mutlaqan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak memberi bakas karena melimpar benda yang hidup semata-mata. Itu insyaallah akan disambung. Namun barangnya hidup bisa dilempar ke dalam miskom, tidak apa-apa, walaupun tikus masukkan. Tapi ya hidup, ada jadi masalah. Nah, ini yang benda bangkai ini yang jadi masalah. Nah, inilah air tadi dalam kita mengenal air yang kita untuk jadikan dipakai untuk berwudu, maka air tadi satu tidak mustakmal. Yang kedua, tidak dicampuri benda yang suci yang berubah yang banyak. Yang ketiga, tidak dimasuki, tidak dijatuhi air tadi oleh najis. Kalau tempat airnya banyak, syaratnya berubah. Kalau tempat airnya kurang 2 tulah, walaupun tidak berubah, tetap hukumnya mutanajis. Kalau yang memasuki itu najis yang tidak dimaafkan. Ya, kalau najis yang dimaafkan,
lalat, samut, kalajengking, cacak, ada apa-apa. Selama tidak dilimpar oleh manusia ke dalam tempat air tadi. Insyaallah akan datang kita sambung lagi tentang melimpar benda yang hidup ke dalam air. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa fahma wa hidayata wa taufiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.